Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 3 Pinrang, yang terhormat Ibu Wakil Kepala UPT SMP Negeri 3 Pinrang, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia menghadiri undangan kami pada hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini, dan kegiatan ini merupakan tugas dari calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa salam dan salawat kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Jadi sebelum saya masuk pada acara diseminasi budaya positif, terlebih dahulu kita dengarkan dulu sepatah kata dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 3 Pinrang. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita memulai, mari kita ucapkan semua bersyukur alhamdulillahirobbilalamin atas rahmat hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat memberikan segala-galanya, dan tak putuskan diberikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu yang membawakan materi menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif. Bagi para guru penggerak UPT SMP Negeri 3 Pinrang, saya ucapkan terima kasih atas segala kerja kerasnya, segala daya dan upayanya, sehingga bisa berada di posisi sebagai calon guru penggerak. Kami sebagai atasan langsung berada di sekolah memberikan dukungan sebelumnya pada Bapak Ibu guru, calon penggerak sekolah, Bapak guru penggerak, sehingga nantinya kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu guru CPG untuk memberikan atau mengibaskan kepada para rekan-rekan Bapak Ibu guru apa yang Bapak Ibu guru CPG miliki. Kami sangat mengharapkan supaya dibagi, diimbaskan kepada rekan-rekan teman guru, sehingga mempunyai semangat untuk bisa juga seperti Bapak Ibu guru sebagai calon guru penggerak. Seperti itu. Namun sebelumnya
juga mengharapkan kepada Bapak Ibu CPG ini untuk tetap semangat melewati segala bentuk hal demi kemajuan pendidikan terkhusus kepada anak didik kita yang ada di sekolah kita yang kita cintai bersama ini, yaitu UPT SMP Negeri 3 Pindrang. Umumnya kepada seluruh anak-anak bangsa kita. Kami sangat mengharapkan di tangan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, yakin dan percaya akan membawakan hal-hal positif kepada anak didik kita, terutama kepada rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 3 ini. Seperti itu, saya ulangi kembali pada Ibu Bapak yang calon CPG, semangat, jangan pernah kendor, karena di pundak Bapak Ibu kami sangat mengharapkan generasi bangsa, anak-anak kita sebagai generasi penerus yang punya nilai-nilai Pancasilais di dalamnya. Seperti itu. Dan saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak, semoga dengan melihatnya teman-teman kita tergeraklah juga, bergerak dan tergeraklah juga untuk melakukan segala bentuk inovasi, segala bentuk kreativitas untuk bagaimana caranya meramu dan merancang bagaimana pendidikan kita ke depannya. Seperti itu mungkin yang saya bisa harapkan. Sekali lagi saya ulangi kembali, semangat kepada seluruh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang berada di UPT SMP Negeri 3 Pindrang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungan yang diberikan, atas bimbingan dan segala-galanya. Dari Ibu kami ucapkan terima kasih. Dan untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita mendengarkan pembacaan doa dari Bapak Renadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengajak kepada ibu dan bapak-bapak sekalian untuk segenap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara kita diberkahi olehnya. Marilah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, kami bermunajat kepadamu, tiada lain selain untuk mengaktualisasikan segala yang baik kami. Namun kami sadar tiada daya upaya yang kami lakukan kecuali atas kehendak ya Allah. Maka dari itu kuatkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus dan benar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Renadi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti menjadi sebuah pelajaran buat kita dan dapat kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif
Jadi Bapak Ibu, saya minta maaf, mungkin di sini bukan kami menggurui, tetapi kami menyebarkan atau mengimbarkan apa yang kami dapatkan selama kami melakukan pendidikan di calon guru penggerak. Jadi apapun yang kami paparkan itu adalah apa yang kami terima dari pendidikan calon guru adalah kalau Ibu Pipi berkata. Jadi cluenya adalah kalau Ibu Pipi berkata. Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu Pipi berkata, silakan berdiri. Kalau Ibu Pipi berkata, silakan berdiri. Silakan berdiri. Jadi cluenya kalau saya mengatakan lakukan, kalau saya mengatakan kalau Ibu Pipi berkata, jangan lakukan kalau saya tidak, Ibu Pipi tidak menyuruh. Bapak Ibu belum. Jadi saya ulang. Ibu Pipi berkata silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Ibu Pipi berkata silakan berdiri. Berdiri. Ya, konsep. Tadi berdiri. Ibu Pipi berkata silakan berdiri. Jadi cluenya lakukan kalau saya mengatakan kalau Ibu Pipi berkata lakukan. Kalau Ibu Pipi berkata silakan berdiri. Berdiri. Ibu Pipi tadi berkata kepada saya, membisikkan kata. Ibu Pipi tadi berkata naikkan tangan kanan. Kenapa dalam naikkan? Tadi Ibu Pipi menyuruh saya. Ibu Pipi berkata naikkan tangan kanan. Jika Ibu Pipi berkata, jadi Ibu Pipi tadi menyuruh Ibu, kalau ada kata ini jangan abaikan kata kalau saya di dalam kalimat saya. Kalau Ibu ada kata Ibu Pipi berkata lakukan. Ya, saya ulang kembali, mungkin belum konsen. Kata kalau ada bukan masuk. Ibu Pipi berkata, silahkan berdiri Bapak Ibu. Kemudian Ibu Pipi berkata, Bapak Ibu kelihatan belum berkonsentrasi. Ibu Pipi berkata naikkan tangan kanan. Silahkan turunkan. Ibu Pipi berkata silahkan turunkan. Silahkan duduk. Ibu Pipi berkata silahkan duduk. Tepuk tangan kita semua. Baik tadi. Jadi itu ada speaking yang membuat kita sedikit konsentrasi dan relax Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Untuk jawaban ini Ibu akan bisa menjawab setelah mendengarkan pemaparan saya. Saya lanjut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup ada tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Sekarang kita lihat budaya positif di sekolah, yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi pagi ini ada 6 materi yang akan saya sampaikan sehubungan dengan apa yang harus dilakukan di sekolah kita, dan apa yang harus dikembangkan di sekolah kita, dan apa yang harus dilakukan sebagai kita sebagai guru yang baik, yang berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma. Mungkin masih berpikir, apa sih yang harus dirubah? Jadi, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, sangat berkaitan dengan kodrat guru terhadap muridnya. Bapak Ibu, ada kegiatan yang saya ingin sampaikan. Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin Bapak Ibu lepas. Yang di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang Bapak Ibu sukai. Kalau misalnya saya minta, Bunda Mira, saya minta apa yang ada dalam kepala tangan Ibu? Bisa tidak saya minta? Kalau saya kasih uang 1 miliar, saya minta yang ada di kepala tangan Ibu. Saya berikan mobil Alphard. Saya berikan sawah berhektar-hektar. Mau tidak? Pokoknya saya mau hari ini. Baik, Bapak Ibu Namira kekeh pada pendiriannya, tidak akan memberikan apa yang ada dalam genggamannya. Kenapa Ibu Namira kira-kira tidak mau memberikan apa yang ada dalam genggamannya? Bapak Ibu, kita lihat dulu sebelum kita menjawab. Kenapa kira-kira Ibu Namira tidak mau memberikan apa yang ada dalam genggamannya itu? Kita lihat dulu. Kita lihat perubahan paradigma teori kontrol dari William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu, ada ilusi-ilusi yang sering kita miliki sebagai seorang guru. Inilah yang mungkin nanti kita akan lihat sebentar bagaimana ilusi ini ada dan harus ada di dalam diri kita atau tidak. Jadi tadi ada Bunda Bina tetap berpegang pada keyakinannya bahwa tidak akan membuka kepala tangannya. Ada 2 kemungkinan yang terjadi: bersedia membuka atau tetap bertahan pada genggaman. Tapi tadi Bunda Mira tetap apapun yang saya jadikan, apapun yang saya mau berikan, tidak mau membuka. Dia tetap bertahan dengan genggaman. Bapak Ibu, seperti tadi ada ilusi-ilusi yang saya sampaikan. Ilusi guru yang pertama mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan
rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang banyak sering terjadi, yang sering kita lakukan, bahwa saya ini dewasa, saya mempunyai hak untuk merubah kamu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Jadi, tadi perubahan paradigma kita lihat siapakah memegang kontrol sesungguhnya. Siapakah murid atau kita? Jawabannya tentu saja kita sendiri. Andainya tadi ibu Nadira saya mempunyai kontrol untuk mau menyuruh dia membuka ini, pasti dia akan membuka. Tetapi ibu Nadira mempunyai kontrol pada dirinya sendiri, sehingga dia bisa memilih membuka atau tetap bertahan pada prinsipnya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Seperti begitu pun dengan keadaan kita dengan murid-murid kita. Kita harus mengetahui siapa yang menjadi pengontrol diri kita. Kemudian di sini ada stimulus, ada dua pendekatannya teori kontrol, yaitu stimulus respon dan stimulus teori kontrol. Kita lihat realitas perubahan kita sama pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu bisa baca di atas, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cara kita tidak sama. Kemudian walaupun dengan objek yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah stimulus respon dan stimulus kontrol. Bapak Ibu bisa baca di atas. Ibu lanjut. Apa makna disiplin? Ini yang selalu kita dapatkan keseharian kita. Kita ingin mendisiplinkan anak. Disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kita mengajarkan, kita belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi sering kita melakukan bahwa mendisiplinkan anak itu pokoknya begini, harus seperti ini. Jadi seperti itu yang mungkin paradigma kita selama ini, bahwa seperti itulah disiplin. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini contoh nilai kebajikan. Ibu ya, bisa baca juga di atas. Contoh nilai kebajikan: profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Baik, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Coba kita tanya dalam diri kita sendiri, hati kita akan jawab, hati kecil kita akan menjawab bagaimana kita berperilaku. Pernahkah Anda
melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan sedikit senyuman, apakah Anda pernah melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah begitupun atau mendapatkan uang? Seperti saya tadi contoh kecil yang tadi kita lihat, untuk mendapatkan genggaman, apa yang ada dalam genggaman Ibu Nabila, saya menjanjikan hal-hal yang sangat tinggi. Saya menjanjikan berbagai banyak hal, tetapi itu tergantung dari kontrol pribadi kita. Motivasi manusia terdiri dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ini dari motivasi ekstrinsik. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Kira-kira yang mana yang bagus diterapkan pada diri kita atau anak-anak kita? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Itu yang akan muncul dari dalam dirinya, bahwa akan menjadi apa saya kelak jika saya melakukan hal seperti ini. Ini dari kata disiplin akan muncul hukuman dan penghargaan. Ini yang Bapak Ibu sering lakukan, hukuman dan penghargaan. Pasti diantara kita ya pertama hukumlah dan pernah memberi penghargaan kepada anak didik kita. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda, jangan disamakan. Dalam pembahasan ini kita akan mengenal juga tentang disiplin positif yang dinamis, yaitu restitusi. Ini Bapak Ibu, kita melihat di atas, kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Kalau saya tanya, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apa itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Aduh, takut kali. Oke. Karena tak buka nih, saya kasih lihat dikit saja. Tadi. Oke, kita lihat saja. Jadi ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker waktu ke sekolah atau sepatu sesuai aturan sekolah, itu adalah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Kemudian berjamu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya, itu adalah hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, adalah hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Kalau begitu, apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman?
Karena kita sering kita hukum, sama saja. Kita selama ini menganggap konsekuensi sama dengan hukuman, tetapi pada dasarnya tidak. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi terencana dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelum serta konsekuensinya, diberikan berdasarkan data yang diukur. Misalnya berapa kali pelanggaran, guru selalu memonitor murid dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Kita lanjut. Dan ada yang dikatakan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, seperti ini hukuman dan konsekuensi. Dihukum, ada sering mengatakan dihukum karena oleh penghargaan. Efektif untuk mempengaruhi ini jangka pendek dan tidak untuk jangka panjang. Kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya, sering kita lakukan di kelas. Nah, kalau kamu mendapat 10 bintang, kamu akan saya beri reward. Saya akan beri 1, kamu sekian bintang. Padahal di saat dia tidak mendapatkan bintang itu, dia akan merasa kecewa. Ibu pasti tidak menyayangi saya, ibu tidak memperhatikan saya. Itu akan mematikan kreativitas mereka. Ini maksud dari dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Kemudian, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, contoh di sini di atas, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, misalnya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali karena dia merasa membuka rasa perhatian. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru, menolong murid baru di kelas, itu adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang bisa dilakukan di kelas kita, menumbuhkan rasa empati misalnya pada murid kita. Kalau begitu, kita pasti bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Karena di kelas kita untuk menemukan rasa disiplin, kita harus membentuk keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan? Baik, kita lihat mengapa kita harus keyakinan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat corona. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Sekarang kita tadi ada nilai-nilai kebajikan, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebagai wali kelas, harus membuat sebuah keyakinan kelas agar anak-anak tahu apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi keinginan anak-anak, dan apa menjadi keinginan Bapak Ibu guru. Pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Ingat Bapak Ibu harus yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan
keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan berarti bahwa kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu sudah fix. Nah, ini keyakinan kelas kita tanpa mendiskusikan, tanpa meminta apa menjadi keinginan anak-anak. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mempersilakan siswa atau warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas bercurah pendapat. Jadi bisa dengan menuliskan keyakinan apa yang akan mereka tanamkan, yang akan mereka bentuk di dalam kelas mereka atau di dalam sekolah kita. Mencatat semua masukan-masukan para warga sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan ganti yang kalimat, misalnya ada kalimat yang tidak bersifat positif dan yang bersifat negatif, ganti menjadi kalimat yang bersifat positif. Dan tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian proses persetujuan dan penandatanganan, kemudian dipublikasikan. Jadi ini harus ada Bapak Ibu, ini harus ada dokumennya supaya anak-anak jikalau suatu saat anak-anak melanggar keyakinan kelas, ada yang diperlihatkan keyakinan mana nak yang kamu langgar pada saat ini. Ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab dan disiplin. Kemudian ini peraturannya dilarang menggunakan orang lain, mengganggu orang lain. Ini keyakinannya menghormati. Jadi di dalam keyakinan jangan kita kata-kata negatif, dilarang, tidak boleh, jangan, itu adalah kata-kata negatif. Jadi kita harus membentuk di dalam keyakinan kelas, jika dibentuk harus menggunakan kata-kata positif. Bapak Ibu, kita lanjut pada materi kebutuhan dasar manusia. Siapa sih manusia tidak punya kebutuhan di dunia ini? Mungkin tidak ada. Sejak lahir kita mempunyai kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, di atas ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang atau merasa diterima. Ada rasa diterima, berbagi, diperlukan, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok lain. Kemudian kekuasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, dan berprestasi. Kemudian kebutuhan untuk diakui. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuannya. Yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan, yaitu bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Bapak Ibu, kita lihat di atas ada 5 posisi kontrol guru. Jadi itu tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Kemudian kita lihat lagi sekarang 5 posisi kontrol guru. Ya, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa mencubit dirinya. Saya di atas berada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Jadi di sini ada 5 bentuk posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai seorang pemukul, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira di posisi mana kita? Kita lihat dulu. Guru sebagai penghukum. Ini kita lihat seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasa seorang guru mengatakan seperti ini, patuhi aturan saya,
atau awas kalian. Kamu selalu saja salah. Nah, setiap saya kasih ulangan, pasti kamu yang terakhir. Itu yang selalu keluar kata-kata dari seorang guru yang dalam posisi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Kemudian ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi. Tapi sekarang Bapak Ibu saya tidak menghukum walaupun suara saya tinggi. Bahasa tubuh atau gestur tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Mungkin sebagai seorang guru kita semua dilalui ini sebagai penghukum. Karena kita juga manusia, tetapi ada namanya paradigma perubahan. Bagaimana kita berubah setelah mengetahui apa itu, bagaimana kita bisa menjadikan anak sebagai seorang yang mari kita menuntun, mari kita membimbing anak-anak kita. Jangan kita menuntut. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini juga membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara berlembut. Nah, saya ibu merasa kecewa sekali sama kamu. Nah, saya anggap kamu begini, kata pokoknya kayak seperti kalau menyalahkan anak-anak. Ini berapa kali nak Bapak harus memberitahu kamu. Dengan suara lirih menyampaikan, itu adalah posisi kontrol dulu pada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui posisi ayo, bantulah demi bapak. Ayo nak, silakan, tolong nak, bantu demi bapak nak, demi ibu nak. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Setelah anak-anak melakukan kesalahan, pasti dia mengatakan, nak, ingat tidak bapak sudah bantu apa? Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Sering dikatakan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi, konsekuensinya apa? Jadi itu memantau terus gerak-gerik ke anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita akan tanya, posisi manajer seorang guru akan bertanya, apa yang kita yakini? Tadi kita kembali merujuk kepada keyakinan kelas kita. Makanya keyakinan kelas tadi kita harus bersama-sama dengan anak-anak didik untuk membuatnya, bukan dari kita. Peraturan kelas bukan dari kita, tetapi untuk kita membuat secara bersama-sama dengan anak-anak didik kita, agar sebentar jika anak-anak didik kita melakukan kesalahan, kita merujuk kepada keyakinan kelas kita. Dan bisa ditanyakan, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas mana nak yang kamu langgar? Itu akan muncul, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dari guru sebagai seorang manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi mana kira-kira kita sekarang ini? Dan posisi mana yang paling terbaik di antara 5 posisi kontrol guru? Oke, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita juga akan mengarah kepada posisi manajer. Jangan jadi posisi manajer itu akan bisa turun, cuman menjadi pemantau akan turun. Jadi misalnya suatu saat guru menjadi manajer, suatu saat akan turun, hanya turun sebagai posisi teman dan sebagai posisi pemantau, bukan lagi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi ada dua penurunan yang bisa terjadi, dan itu tidak akan selalu hanya sebagai
posisi teman, dan posisi pemantau. Bapak, Ibu guru hebat, tadi Ibu sudah menjawab di sini. Posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan? Terus terang, pasti ada di antara kita, saya, Bapak Ibu, pasti pernah melakukan sebagai posisi penghukum. Itu wajar, itu sebelum kita mengetahui itu, kita merasa wajar-wajar saja kita sebagai posisi penghukum. Tapi mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini, mari kita bersama-sama menggiatkan diri untuk mengarah kepada posisi manajer. Manajer itu tinggi, banyak gajinya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer bagi anak-anak didik kita. Kemudian, ini posisi yang paling ideal untuk seorang guru adalah seorang manajer, posisi seorang manajer. Kemudian, yang terakhir, materi kita yang terakhir, segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam segitiga restitusi ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam membuat sebuah jika seorang anak melakukan kesalahan, hal ini yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini yang harus sebaiknya kita lakukan dalam mencari solusi untuk jika ada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Nah, menstabilkan identitas akan muncul pernyataan dari kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah mengalami hal seperti itu. Misalnya jika ada anak kita yang terlambat, kemudian ada baiknya dipanggil untuk ke ruang guru, dan kita menanyakan, nah, kita menstabilkan identitas. Setelah kita menanyakan kenapa kamu terlambat, nah, kita menstabilkan identitas dengan menanyakan, nah, semua orang pasti pernah salah. Semua orang pasti pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Ditanyakan lagi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu, mengapa terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan bagaimana agar kamu tidak terlambat? Nah, apa yang harus kamu lakukan? Itu pernyataan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tadi, setelah kita membuat keyakinan kelas dan disepakati, tanyakan keyakinan kelas apa yang tidak disepakati, yang kita sepakati kemarin. Kemudian keyakinan kelas mana yang kamu langgar hari ini. Nah, itu dalam fase menanyakan keyakinan kelas. Dalam tadi sudah kita lihat tentang segitiga restitusi. Kemudian apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini tadi dulu yang saya bilang 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Ini tadi saya sudah singgung di depan. Tadi bagian dasar dari segitiga restitusi. Jadi jika kita melakukan restitusi harus lengkap 3 ini, 3
Tidak, jangan misalnya uangku ambil menstabilkan identitas, atau jangan maka ambil memvalidasi tindakan yang salah. Dalam sebuah, jika kita melakukan restitusi, tidak boleh pincang, harus sempurna, harus ada segitiga restitusi itu. Jadi menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Tidak ada manusia yang tidak berbuat kesalahan. Berbuat salah itu wajar, nak. Nah, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Kemudian, pernyataan yang sering keluar pada memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hari ini. Nah, kemudian kamu patut bangga dengan apa yang kamu pertahankan. Nah, ini yang sering muncul pada memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana tadi? Keyakinan kelas yang sudah kita tadi buat tadi secara bersama-sama. Itulah pentingnya keyakinan kelas tidak dibuat oleh satu orang. Karena kalau kita menanyakan keyakinan pada anak-anak kita, di saat keyakinan kelas itu kita sendiri, aturan itu kita sendiri buat, mereka mengatakan, kan saya tidak pernah membuat keyakinan kepada ibu. Nah, itu yang akan muncul. Kemudian pada menanyakan keyakinan, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, sering terjadi seakan muncul pernyataan seperti ini. Coba kamu sebutkan apa saja keyakinan kelas kita, karena pasti dia tahu, karena mereka yang membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah keyakinan yang ideal menurut kamu, dan apa kamu yakin dapat merubah tingkah laku kamu. Jadi ini Bapak Ibu 3 restitusi untuk memecahkan masalah anak-anak kita. Jadi saya mengatakan bahwa restitusi itu hanya juga menguntungkan bagi orang yang salah. Jadi kita memang Bapak Ibu kita mengarah pada menang-menang untuk mendapat sebuah kesuksesan. Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan tadi dari bagaimana disiplin, bagaimana keyakinan kelas, bagaimana restitusi, bagaimana 5 posisi kontrol, dan bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia merupakan apa kita harus ada dalam diri kita sebagai seorang guru. Untuk menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang mempunyai nilai profil pelajar Pancasila, kita tidak boleh hanya bisa menuntut dan menuntut itu beda tipis, tetapi penjabarannya sangat jauh berbeda. Jadi kita di era global ini kita harus melihat anak-anak dari kodrat alam dan kodrat zamannya, Bapak Ibu. Jadi kita melihat kodrat alamnya bagaimana, kodrat zamannya bagaimana. Jangan kita beranggapan bahwa seperti ini dulu, tetapi di zaman era digital 21 sekarang ini kita harus melihat anak-anak. Jika sekarang anak-anak mahir di IT, bagaimana kita bersama-sama untuk mencoba bagaimana kita memasuki dunia mereka, di dunia IT mereka. Bagaimana kita menuntut agar dunia digital ini tidak membuat membentuk anak-anak menjadi seorang yang punya rasa negatif, punya perilaku negatif. Jadi
Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab dalam membina murid dan menerapkan budaya positif. Hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi pribadi yang baik, mandiri, religius, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, mungkin itulah tadi penyampaian dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dengan baik, dan saya ingatkan Bapak Ibu, di sini saya masih dalam proses belajar, masih panjang perjalanan saya, masih beberapa bulan ke depan, masih sampai di bulan 4. Saya meminta restu dan doanya, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mendoakan saya dan teman-teman untuk bisa melewati masa-masa yang kita tahu bahwa kami berada keluar dari posisi nyaman saat ini. Yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pendidikan calon guru penggerak bisa kami imbaskan kepada Bapak Ibu. Minimallah lihat dulu kami, tegur kami apabila kami ada salah, lihat apa yang telah kami lakukan, kemudian ambil jika ada yang baik pada diri kami, dan buang jika ada yang melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya, untuk datang di tempat ini membersamai saya selama 1 jam selama 1 jam sampai saat ini. Saya sangat berterima kasih, dan mungkin pemaparan saya hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, seperti bulan kemarin, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas seperti yang dibuat pada kelas 7 yang lalu? Pernah kan? Oke, sekarang kita akan merubah keyakinan kelas kita karena kalian sudah berada di kelas 8. Jadi keyakinan kelas kita ubah kembali, kita perbaharui kembali. Sekarang anak-anakku, sebentar, Ibu kan kemarin di kelas 7 sudah tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi sebentar, Ibu akan membagikan kertas. Kalian Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebentar kalian menulis di kertas ini keyakinan kelas, peraturan kelas mana yang kalian inginkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, keindahan kelas kita. Jadi kalian tulis di kertas ini peraturan, kira-kira kamu mau menginginkan apa untuk kelas kita. Jadi sebentar kalian tulis di sini, baru kalian bacakan. Ibu bagikan itu kertasnya. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita semua. Baik anak-anakku, tuliskan apa yang menjadi keinginan kamu menjadi peraturan kelas kita. Nanti kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita. Silakan kalian menuliskan apa saja yang menjadi keinginan kamu untuk kelas kita kelak. Silakan. Pelajar Pancasila. Ya, kalian
menjadi keyakinan kalian dan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, kebetulan di sini kalian menulis pada peraturan kelas. Kalian tulis saja. Siapa yang nulis di sini yang pertama dulu? Saya tulis. Silakan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
kalian sudah menuliskan apa saja yang menjadi keinginan kalian di kelas ini. Jadi Ibu bacakan dulu. Jangan merusak barang di kelas, jangan membuat keributan di kelas, dilarang merusak fasilitas sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua, tidak ribut ketiga guru, tidak mengajar membersihkan kelas, masuk kelas tepat waktu dan berdoa sebelum belajar. Ini kan adalah keinginan kalian untuk menjadi keyakinan kelas kita. Tetapi ini kita buatkan keyakinan kelas dengan membuat kalimat-kalimat positif. Jadi ini masih ada di kalimat negatifnya. Mari kita bersama-sama membuat kalimat positif dari apa yang kalian sepakati. Yang pertama, jangan merusak barang-barang di kelas. Jadi memelihara marah-marah di kelas. Nilai kebaikannya apa? Jahat. Yang kedua, jangan membuat keributan di kelas. Apa kira-kira di sini? Nilai positifnya tertib, nilai kebaikannya apa? Keamanan, ketertiban. Yang ketiga, sama tadi, sama dengan ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sudah nilai positif, sudah kalimat positif, mengerjakan tugas tepat waktu. Nilai kebaikannya disiplin. Yang keempat, tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Saling menghormati. Nilai kebaikannya saling menghormati. Kemudian yang kelima, tidak ribut ketika guru sedang mengajar. Sama tadi. Kemudian membersihkan kelas. Nilai kebaikannya kebersihan atau keindahan. Nomor 6, masuk kelas tepat waktu. Apa nilai kebaikannya? Disiplin. Yang ke-7, berdoa sebelum belajar. Apa nilai kebaikannya? Religius. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati. Siapa yang kuat ini? Siapa yang kuat? Ibu atau kalian? Ini kan dari kalian, kesepakatan kalian. Kita jadikan keyakinan kelas kita untuk menjadi keyakinan yang harus kita sepakati bersama. Jadi jika ada yang melanggar, kita kembali membuka keyakinan kelas kita. Ada misalnya yang tidak menyambut, kita kembali membuka keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Baiklah anak-anakku, kalian perhatikan, nanti kita akan dokumentasikan ini. Kita akan memetik, membuat pada satu lembar dan ditempelkan di depan agar kalian dapat setiap waktu, setiap saat melihat dan mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Baiklah anak-anakku, karena membuat kita sudah berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas kita. Ibu berharap semoga apa yang kita yakini hari ini akan menjadi pegangan kita dan tidak ada lagi yang melanggar aturan-aturan yang keyakinan-keyakinan yang pernah kita buat bersama. Untuk itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.